Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya dan tentunya diberikan kesehatan. Nah, teman-teman, kali ini saya masih berada di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dan saya juga masih berada di lokasi abrasi. Namun kali ini saya berada di lokasi yang agak geser ke dekat sekolahannya, teman-teman ya. Kita lihat kondisi sekolahan dan perkampungan sekitar sekolahan yang sudah sangat parah abrasinya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita lihat itu sekolahannya, teman-teman ya, Masya Allah, astagfirullah, kondisinya sudah tenggelam. Dulu ini SD dan TK, ternyata SD dan TK. Karnisius apa namanya tadi warga bilang. Dan ini juga ada rumah-rumah yang kondisinya sudah parah, teman-teman. Dan ini yang sudah ditinggikan untuk antisipasi bila air rob pasang ya. Nah, ini kita lihat dari sebelah sini untuk sekolahannya. Banyak ikan-ikan laut ternyata, guys. Nah, kondisi sekolah SD-nya seperti ini, teman-teman. Sudah nggak bisa digunakan. Ini dulu rame, kata warga ini muridnya banyak, teman-teman, untuk sekolahan ini. Namun karena abrasi pantai, akhirnya sekolahnya seperti ini. Tuh, lihat ada ikan atau ada ular itu, teman-teman. Tapi kalau ular nggak mungkin di air asin, paling ikan. Itu sepertinya banyak ikan di sini. Wah, kita zoom lebih dekat ya, teman-teman ya. Nah, kita perhatikan tuh kondisi dari sekolahan ini sudah tinggal nunggu ambrol, tinggal nunggu hancur dan ambruk karena ganasnya air asin atau air laut, teman-teman ya. Dan harapan dari para warga juga semoga Desa Sriwulan ini diperhatikan, diprioritaskan. Dan ini juga lagi ada pembangunan paving block untuk akses jalan, teman-teman. Kita lihat ke sebelah sana dulu. Nah, ini rumah ditinggikan udah berapa kali tinggi, bahkan warga sini ada yang bilang sudah lebih dari 10 kali meninggikan rumah, teman-teman. Wah, ini langitnya serem sekali, seperti mata, guys. Wih, seperti menampakkan mata langitnya. Nah, ini ada pondasi-pondasi rumah ya, teman-teman ya. Ini dulunya bekas rumah yang sudah ambrol, bahkan itu ada rumah yang sudah terlihat mau jebol itu, teman-teman. Waduh, ngeri ya. Jadi Sriwulan ini kalau nggak ditangani dengan secara baik, secara intens dan diprioritaskan, Sriwulan ini bisa terancam tenggelam. Karena sudah beberapa rumah juga yang sudah tenggelam, teman-teman, sudah ambrol dan lain-lain. Bahkan ada rumah yang kokoh juga sudah air lautnya sampai masuk ke dalam, ya ampun. Nah, ini rumah-rumah dengan bangunan, kondisi bangunan awal seperti ini bisa dilihat itu sampai pintu, teman-teman, ketinggiannya. Bahkan di dalamnya banyak ikan tuh, ya ampun. Ini juga sudah ada beberapa rumah ya. Inilah ganasnya abrasi air laut, teman-teman. Oke ya, kita kembali ke sana, teman-teman ya.
Ini kita lihat bapaknya. Ini cari kepiting ya, Pak? Cari kepiting atau ikan? Kenapa, Pak? Udang. Oh, udang. Kata udang ya, Pak? Ya, ini nganu agak sepi. Ya paling udang terus ikan. Oh. Itu apa tuh, Pak? Ikan kerapu. Oh, ikan kerapu, guys. Oh, ikan kerapu kirain di tengah laut di seperti ini ya, masih ada ya? Banyak. Oh, banyak. Sehari bisa dapat berapa, Pak? Enggak mesti. Enggak, paling dikit. Apa nih? Ikannya? Ikannya. Kalau ikan itu ibaratnya bonus. Oh, ikan itu beratnya bonus. Utamanya udang. Namanya udang. Karena alatnya memang khusus untuk udang. Oh, alatnya seperti apa, Pak? Jala. Saya bawa tadi. Oh, yang jala itu ya? Iya. Yang kayak Bubu naga. bubu naga. Ini juga harus punya keahlian khusus naik perahu seperti ini ya, Pak? Iya. Kalau enggak guling. Ya ini karena terpaksa nganu apa itu ya bersahabat sama alam. Nggih. Pernah guling, Pak? Pernah. Wah, Allah. Pas ada angin kencang sama ombaknya itu kan. Oh, nggih. Yang Yang bahaya ya, Pak? Nah, itu kepitingnya hidup, Pak? ini ya ini kem-kem ini ya jenis kepiting tapi namanya kem-kem ini yang kalau di restoran-restoran atau di seafood itu yang dipakai itu ya supite saja. Oh, kepalanya enggak? Kepalanya. Oh, iya, iya, iya. Ini berarti dijual atau untuk konsumsi sendiri? Ya kalau selama ini untuk kayak gini nggak pernah jual. Oh, kalau udang paling ya? Tetangga sekitar kalau minta dikasih. Oh, alah, masya Allah, baiknya bapaknya. Oke, ini hasilnya teman-teman. Ini dari jam berapa ini, Pak? Dari tadi kentong subuh. Oh, dari subuh. Ya setelah sholat subuh. Ya. Tapi memang sehari-hari fokusnya ini. Ya, Ada kegiatan. Oh, ada kegiatan lain, alhamdulillah. Cuman sampingan lah ya, Pak ya. Buat hiburan. Gila, daripada bengong. Ini ada salah satu warga Sri Wulan yang sudah lama ya, Bu, tinggal di sini ya, Bu? 25 tahun. 25 tahun. Bahkan Ibu udah mengalami waktu belum banjir rob, belum Iya, pada tenggelam ya. Masih lahan pertanian sama itu pisang-pisang. Bisa diceritakan, Bu, zaman dulunya seperti apa? Dulunya sini sawah sama itu kebon. Kalau untuk pantainya sih masih 2 kilometeran ada. Masih jauh. Masih jauh. Terus saya tempat tinggal di sini sekitar 5 antara 4 sampai 5 tahunan. Sini kena rob. Tapi masih ibaratnya sebulan sekali, terus 2 bulan, baru 2004 atau 2005 lah, itu hampir setiap hari sampai sekarang. Sampai sekarang itu lebih parah lagi. Bahkan sekarang laut pun sudah deket ya, Bu? Udah. Bahkan ini di pinggir laut ya, Bu? Ya, udah di pesisir. Pesisir laut ini. Dari yang tadinya 2 kilo. 2 kilo kurang lebih 2 kilo. Sampai posisinya di pesisir. Sekarang. Bahkan sudah banyak rumah yang hilang ya, Bu? Iya. Rumah saya pribadi aja dari tingkat 2 sekarang sudah jadi lantai. Yang tingkat 2-nya sudah jadi lantai. Sudah jadi lantai. Astagfirullah, berapa kali ini? Itu sekitar 12 meteran. 12 meteran. Berarti tinggal sekitar 5 meter ya, Bu ya? Yang bawahnya? Tenggelamnya udah 12 meter. Oh, tenggelamnya 12 meter malah? 12 meter. Astagfirullah. Itu selama 20 tahunan lah. Gitu. Nah, ini kan ada pembangunan juga nih, Bu, dekat yang kita lihat itu di sebelah utara ya, ada pembangunan tanggul dan juga ada pembangunan jalan tol ya, Bu ya. Itu menurut Ibu bagaimana, Bu, sebagai warga? Ya, kalau saya sangat membantu juga sih, Mas. Benar-benar membantu, soalnya kalau tidak ada kayak gitu kita juga pasti tenggelam lah. Pasti itu. Saya kalau tidak dibendung jalan tol, apa dibuat layang, kita ya sudah nggak jadi perumahan, tidak jadi kampung. Oh, udah laut. Tenggelam. Berarti tolnya itu bukan tol layang ya? Enggak. Model tol kayak jalanan. Tol jalan. Oh, sekaligus peredam dari abrasi juga. Abrasi juga untuk rob itu, terus ada yang dari kabupaten itu jalan kabupaten juga membantu. Jadi kita dikepung 2
2 jalan yang untuk penanggulangan rob. Oh, berarti diselamatkan sama 2 jalan ya. Iya, Satu jalan tol, yang satunya jalan kabupaten. Iya. Oke, Untuk tapi saat jalan ini belum jadi. Oh, jalan kabupaten yang belum jadi. Belum jadi. Tolnya juga Tolnya juga lagi proses pembangunan. Iya, Tapi semoga saja kalau sudah jadi, mudah-mudahan Sayung Demak ini atau daerah apa Sriwulan ini ya kembali normal seperti biasa. Amin. Walaupun Ya. mungkin tidak senormal awalnya, seenggaknya sudah tidak banjirop setiap hari lah, karena ya, kan itu menyulitkan yang ya Bu ya. inginkan, Mas. Soalnya kita juga perekonomian kita kan juga tersendat juga. Iya betul. Ya kan, mau akses keluar, kasihan anak-anak mau sekolah yang kecil-kecil udah digendongi, yang mau sekolah itu ya pada jalan, terus yang kerja juga kan ya. Susah. Ya semua kita semuanya terhambat lah, Iya, betul. termasuk ekonomi juga terhambat. Harapannya apa nih Bu? Ya harapannya kita bisa kering aja itu, terus jalan poros utama itu diperbaiki. Jalan yang buat akses masuk ke Iya, sini. Oke. diperbaiki. Kita enggak minta muluk-muluk lah, yang penting aksesnya Aksesnya bisa untuk keluar masuk, terutama ibaratnya mobil atau apa. Iya. Itu kan juga nganu. Lah kalau dilihat kayak gini masih tadi juga sudah nyuteng kan, jalanan kayak gitu kan ya. Iya, apalagi ini posisinya aku sayang sekali nggak dapat momen air laut pasang, ya kan? Mungkin 5 hari ke depan jenengan bisa Kesini lagi. Kesini lagi dapat yang gede. Soalnya ya ini kalau dari bulan Maret sampai Agustus itu biasanya sehari full rob. Sehari full rob. Sehari full. Itu pasti rob. Itu saya di sini tak lihatin itu dari bulan Maret sampai Agustus, nanti baru istirahat. Nah ini kan pagi toh, gitu toh. Itu setelah bulan Agustus baru pagi toh, kalau enggak malam toh. Tapi kalau dari bulan Maret sampai Agustus itu full sehari. Oh ya Bu, ini untuk warga kan udah banyak yang pindah juga mungkin ya Bu ya. Terus kayak nguruk-nguruk rumah ini pribadi atau dapat bantuan? Pribadi. Untuk kampung pun kita pribadi. Untuk jadi jalan kampung juga pun pribadi. Swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat kampung. Hmm. Jadi kita mikir hampir 3. Kadang jalanan poros depan itu juga kita dimintain. Jalanan kampung untuk rumah kita sendiri. Wah, jadi kita kadang mikirnya 3. Udah susah ditambah susah. Nah, semoga dapat perhatian yang diprioritaskan. Ya, yang saya inginkan ya semoga aja lah pemerintah sekarang mau bergerak. Amin, amin, amin. Bu, namanya sinten? Marni. Aktivitasnya sehari-hari apa? Saya pedagang. Pedagang. Oh, berarti benar-benar menghambat ya Bu ya? Oh, kalau rob besar aja saya sampai masuk sini, kalau sampai jam 8 itu saya baru bisa masuk. Jam 8 siang. Siang baru bisa masuk. Baru bisa masuk. Saya sampai nunggu di depan sana itu dari jam 4. Oh alah. Jadi garing Nunggu kering, iya nunggu kering dulu baru masuk. Baru ya. bisa masuk. Waduh, nggak kebayang kalau ada warga yang sakit ya kan. Iya itu. Ngebawanya itu kan aduh repot banget. Bu, terima kasih nggih Bu. Ye, Sehat selalu Ibu. Semangat Bu. Amin. Amin. Nah, teman-teman, jadi pesisir utara Laut Jawa itu memang kondisinya sudah memprihatinkan. Banyak sekali seperti di Bekasi, Karawang, Tangerang itu abrasi air laut atau abrasi pantai itu semakin parah teman-teman. Jadi memang bukan hanya dari masyarakatnya juga, tapi harus ada perhatian khusus dari pemerintah untuk menggerakkan bagaimana mencegah abrasi agar tidak lebih parah teman-teman. Seperti pembuatan tanggul, lalu penanaman pohon mangrove, dan mungkin pengurukan jalan, akses jalan seperti ini agar bisa dilalui dengan mudah, atau program lainnya teman-teman ya. Jadi memang untuk warga-warga pesisir, kalau memang yang sudah parah dan tidak bisa ditanggulangi secara cepat, mungkin bisa direalokasi seperti dibuatkan rumah apung atau dipindahkan ke rumah-rumah yang posisinya jauh dari bibir pantai namun tidak menghambat untuk aktivitas sehari-hari sebagai nelayan, jika memang itu adalah perkampungan nelayan teman-teman. Nah ini sebuah pemikiran dari saya saja ya. Jadi
Semoga aja video ini juga bisa menjadi perhatian dari pemerintah negara ini, karena biar bagaimanapun inilah kondisi rakyat, kondisi saudara-saudara kita, dan inilah yang ada di Desa Sriwulan Sayung Demak. Bahkan fasilitas pendidikan sekolah sampai kondisinya seperti ini karena memang penurunan permukaan tanah bukan cuma hanya di Jakarta teman-teman, melainkan di Demak juga termasuk. Kalau menurut saya ini juga salah satu penurunan permukaan tanah teman-teman ya. Entah itu penyebabnya apa ya. Kalau di Jakarta kan penggunaan air tanah yang secara berlebihan. Cuman kalau ini kondisi sekolahnya, kalau kita turun juga lewat mana ya? Mungkin kita coba turun lewat sini. Oke, kita lihat dari dekat, cuman ini nggak bisa masuk teman-teman ya, nggak bisa masuk karena dalam. Mungkin hanya apa itu, aku melihat peletak menyeramkan tuh. Kondisinya ya seperti ini teman-teman. Aku nggak berani menyentuh besi ya, takutnya ada setrum dan lain-lain. Nah ini dulu mungkin MCK atau tempat parkir sepeda dan lain-lain. Dan ini ada ayunannya. Jadi ini dulu TK dan SD Karnisius atau apa namanya nih. Namun kondisinya sekarang sudah seperti ini, sudah tidak bisa digunakan untuk belajar mengajar karena ya sudah tenggelam teman-teman. Mau diapain lagi ya, dibangun pun nggak mungkin, diuruk pun tidak mungkin. Satu-satunya jalan ya pindah. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita coba ke ujung sebelah sana teman-teman. Kita lihat ujungnya, karena kalau ke Tanggul ini aksesnya jauh teman-teman, harus muter ke Moro ya. Untuk aksesnya itu ke Moro kita baru bisa melihat dari dekat Tanggulnya seperti apa. Nanti kita coba untuk di video berikutnya saya tampilkan Tanggul yang ada di Demak ini, Tanggul Laut yang ada di Demak. Nah juga ada anak-anak sekolah baru berangkat sekolah ini teman-teman. Wah, kalau dari sebelah sini miris ya. Berangkat sekolah ya, Dek? Sekolah di mana? Oh, dulu kok kalau maksudnya kalau banjir gini sekolahnya naik apa? Kalau jalan kaki. Jalan kaki, tapi basah-basahan. Kalau pas lagi banjir. Oh, di linting. Ya. Sulit nggak, Dek? Enggak. Maksudnya apa namanya, sedih nggak rumahnya kerendam banjir, jalanan kerendam banjir? Sedih ya. Oke, belajar yang rajin ya. Semoga jadi wakil rakyat yang beramanah. Amin. Yuk. Oke teman-teman, kita ke sana. Itulah generasi bangsa ya. Kita nggak pernah tahu mereka itu besarnya mau jadi pemimpin negara ini yang amanah ya. Semoga doa-doa baik menyertai mereka teman-teman. Wah, itu ada angin di sana tuh. Kita coba jalan ke ujung seperti apa di ujung sana ya. Jadi ini jalanannya kalau ke sini rendah lagi teman-teman. Jadi yang baru ditinggikan ini doang, ini ke sana tuh baru mungkin sekitar 50 meteran lebih lah, kayaknya sih 50 meter lebih. Nah inilah yang sampah-sampah seperti ini, kasur-kasur seperti ini yang jangan dibuang sembarangan, karena juga bisa bikin pesisir kotor ya. Ini sudah disediakan tempat sampah juga teman-teman.
Nggih, Pak. Monggo. Anaknya cantik bapaknya. Kita ke ujung itu tuh. Ada satu tiang listrik yang menjadi saksi bisu. Walaupun tadi kita sudah tanya warga di video sebelumnya, itu kita tanya warga saksi hidup. Nah, kita ke coba yang tiang listrik mentok di sana. Wih, banyak ikan lompat-lompat ternyata teman-teman. Nah, untuk ini lebih tinggi juga nih, sudah diuruk, sudah tinggi. Semoga saja bisa nguruknya pol sampai sana. Dan kalau menurut saya ini masih kurang tinggi teman-teman ya. Mungkin bisa 1 atau 1,5 meter lagi, atau mungkin 2 meter lagi ke atas tuh. Jadi biar sekaligus menjadi tanggul teman-teman. Kita lihat untuk bagian yang sebelah sini teman-teman, lumayan juga capek jalannya guys. Oke. Nah, itu ada tiang listrik di tengah-tengah tuh teman-teman. Jadi ini kalau lagi belum diuruk, ini baru nih, ini baru diuruk ya. Lagi belum diuruk itu tiang listrik ini berada di tengah-tengah, ya bisa dibilang tambak, bisa dibilang laut. Dan di sebelah sana itu juga sedang ada pembangunan, entah itu jalan tol atau apa ya. Kalau menurut warga tadi saya tanya, itu yang ada beko-beko itu lagi dibangun jalan tol teman-teman. Yang ada mobil beko mungkin nggak kelihatan kalau di sini ya. Wah, suara kapal laut, pelabuhan. Nah, sana tuh pelabuhan teman-teman. Nah, yang kita lihat itu beko-beko, mobil beko apa beko lah. Nah, tuh mobil beko itu yang sedang membangun jalan tol juga. Dan itu tanggul lautnya. Dan tanggul lautnya ini belum selesai sepenuhnya ya teman-teman ya. Masih baru sampai sini teman-teman. Jadi nanti menurut warga juga di sini akan dibangun kolam retensi. Gitu teman-teman. Kita bisa lihat itu. Masih proses pembangunan. Jadi masih terus dibangun teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah saksikan kondisi dari sekolahan atau fasilitas pendidikan dan juga rumah-rumah warga yang ada di Sri Wulan ini, yang kondisinya itu sudah dibilang tenggelam ya teman-teman ya. Kita sudah bisa menyebutnya tenggelam karena memang sudah hampir separuh pintu dan banyak rumah warga juga sudah tertenggelam. Namun karena mereka menolak tenggelam, mereka tetap menguruk rumah-rumahnya, meninggikan rumah-rumahnya dengan urukan-urukan agar bisa terus ditempati. Namun apakah itu bisa selamanya seperti itu? Semoga saja warga yang ada di Sri Wulan ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah, dan semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan diberikan kekuatan, karena tidak semua orang mampu bertahan di situasi, di lokasi seperti ini teman-teman, kecuali keterpaksaan dan keterbatasan kemampuan ekonomi. Oke, saya Yudi Potret, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Pamit undur diri dan nantikan di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.